Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum, Ramak Landungan, Seputih Raman, Lampung Tengah. Pimpinan pesantren ini adalah beliau, Romo Yai Didin. Dan sedikit saya kupas bahwa orang mungkin kalau berbicara tentang latar belakang dan sejarah pimpinan pesantren ini akan dibuat takjub dan kaget. Kenapa? Karena Hidayatul Ulum ini sekarang berdiri kokoh di atas areal tanah hampir 5 hektar. Hampir 5 hektar. Dan beliau ketika di pondok ini, di pondok Alma Mater Miftahul Huda 2 Ciamis, itu sebenarnya santri yang biasa-biasa saja dan kesehariannya bukan bergelut ngaji tapi bergelut di sawah. Dan ini sering saya bicarakan di setiap panggung bahwa kata kunci sukses alumni itu bukan terletak pada keilmuan ansih, tetapi terletak pada sisi ihtiram, takdim, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Nah, beliaulah yang saya sebut Kang Didin Letak, karena kesehariannya beliau selalu bergaul dengan tanah. Nah, yang harus menjadi motivasi bagi para alumni bahwa jangan pernah pesimis di dalam hidup. Beliau keluarga orang biasa-biasa saja, tetapi ada 4 kata kunci yang dimiliki oleh beliau. Yang pertama adalah bahwa orang tuanya sangat mencintai terhadap lembaga syiar dakwah, dan itu patut kita renungkan bahwa ketika orang tua mewarisi satu sikap muyuliah kecenderungan terhadap syiar lembaga dakwah, itu akan menetes di anak-anaknya. Yang pertama. Yang kedua, beliau tidak pernah lelah untuk berguru ilmu. Karena saya juga ketemu dengan guru beliau, Kiai Haji Rosidin di Pondok Pesantren Misbahul Ulam, dan beliau juga menceritakan tentang sosok Romo Yai Didin ini. Katanya sebelum mondok di Bayasari, beliau juga pernah mondok di Misbahul Ulam, Pak Yai Didin. Artinya dari Misbahul Ulam, beliau mondok di Misbahul Huda 2, lalu beliau hijrah. Dan saya tahu betul ketika hijrah beliau hijrah ke Sumberjaya, karena kebetulan antara Ranca dengan Sumberjaya ini ada keterikatan persaudaraan, dan beliau mondok di Pondok Pesantren 407 dan mendapatkan buah perjalanan hidupnya mempersunting seorang santri tulen dari 407 ya, Romo Yai. Dan jadi kata kunci yang kedua bagi seorang santri itu jangan lelah untuk menuntut ilmu. Ini kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga adalah bahwa beliau tidak pernah lelah untuk terus mengabdi kepada sang kiai. Inilah keberkahan yang muncul. Jadi orang bisa hebat dari sisi keilmuan, tetapi tanpa pengabdian suci yang keluar dari hati nurani kepada yang menjadi asbab dan wasilah ilmu, maka itu menjadi hampa. Untuk itu kata kunci yang ketiga yang dimiliki oleh Romo Yai Didin adalah beliau menjadi pengabdi kepada sang yang menjadi wasilah ilmu pengetahuan. Dan yang keempatnya adalah hijrah. Nah, mental hijrah inilah yang dimiliki. Karena 13 tahun yang lalu saya pertama silaturahmi ke Hidayatul Ulum ini, dulu masih rumah yang bata dan sampai akhir tidak pernah dilapisi dengan tembok. Lalu ada masjid yang menyatu dengan masyarakat, ada 2 kobong yang sesekali dipakai tidur ayam dan bahkan jadi jalan-jalan anjing pada saat itu. Lalu beliau hijrah ke tempat ini yang masih kosong, dan saya tahu persis tempat ini dulu masih semak belukar ya, jadi kata hijrah. Dan kita jalan-jalan dulu untuk melihat ini rumah beliau. Ini sangat jauh sekali dari rumah awal ya Pak ya. Dulu waktu kesini rumahnya masih Ranggon. Dan itu asrama santrinya. Ini ruang belajar plus rumah tinggal sementara Yai.
Dan ini asramanya. Ruang belajar. Ruang belajar. Ini ruang belajar. Dan di belakang sana asrama putri. Dulu waktu kesini rumahnya Ididin masih punya motor satu ya. Motornya masih satu. Sekarang di garasinya sudah ada 5 mobil. 5 mobil. Artinya bagi para santri bahwa urusan dunia itu nomor berapa. Nah, jadi ketika kita menjadi hamba Allah, ketika kita menjadi khodimul ilmi, maka semua yang bernilai duniawi itu Allah akan tundukkan. Jadi bagi para santri, jangan pernah lelah untuk berguru ilmu, jangan pernah membatasi diri untuk menambah guru, jangan pernah berpikir dulu tentang duniawi, karena sesungguhnya duniawi itu akan seiring sejalan manakala kita hidup terus bergerak. Makanya kata kuncinya itu teruslah bergerak, karena Allah bersama orang-orang yang bergerak. Kulikul insanu mimma ilharokah li ajli harokah fataharok innallaha ma'ah. Nah, untuk itu selamat bagi seluruh para santri dan para alumni, bahwa sebesar apapun celah untuk mengamalkan ilmu, jangan pernah lelah. Karena hari ini wasilah untuk mengamalkan ilmu itu bukan hanya bisa dilakukan dengan membangun madrasah, pondok pesantren. Di era digital 4.0 ini, kita punya HP saja, bikin akun TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram. Itu kita bisa menyebarkan makalah-makalah, quotes-quotes yang berkaitan dengan nasihat keagamaan. Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, jangan pernah lelah untuk terus menyebarkan ilmu, dan insya Allah keberkahan Allah hadirkan kepada kita semua. Selamat Ramadan, barakallahu fiik, dan insya Allah kita berkumpul di dunia nanti bisa berreuni di surga. Amin.